Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be... Pertanyaan dari peserta-peserta kan banyak yang belum tahu nih kan, ini first, the one and only sekarang ya. Terus ada Stealth Snakehead Club. Terus habis itu sebelahnya apa tuh, Bu Lari? Meledak. Yo, what's up, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian semua? Saya Adil Makmur dan sentosa bosku. Masih nawar-nawarikan kalau desi harga hilang, kabur, gibrit. Jangan kabur bos, tapi dibayar. Hari ini Bang Eka lagi ada di kontes nih. Apa ini? Steel Snakehead Contest hashtag pertama. Jadi ini adalah kontes cana pertama yang ada di Bali menggunakan regulasi ICC terbaru. Jadi buat kalian yang penasaran dengan penilaian-penilaiannya, mari kita tanya. Dan bagaimana persiapan tentang kontes di Stealth Snakehead ini? Kita langsung tanya ke ketua panitianya. Nah, ini by the way nih. Ini jurinya, guys. Ini ada Bro Raul, ada Bro Wikan. Wih, guys, tadi ada Bang Eka, ada bos-bosku. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam. Nah, ini kalau kalian perhatikan, kalian akan langsung di pinggir jalan seperti ini, guys. Tuh. Jadi dia di pinggir jalan banget dan ini memanfaatkan apa ya, teruna-teruni Bali atau muda-mudi Bali, khususnya di daerah sini. Jadi dia itu menggunakan balai desa atau banjar. Kalau di Jawa bilangnya balai desa, ini banjar namanya. Nah, kita langsung aja masuk ke sini. Nih, bocil-bocil nih. Kamu ikut suka cana? Suka cana kamu? Enggak. Terus ngapain ke sini? Lihat ikan. Lihat ikan. Wah, kamu harus punya cana karena cana itu terbaik. Udah tahu YouTube-nya Bang Eka? Nanti kamu subscribe ya. Oke? Eka Setiawan namanya. Kamu ini apa? Bajunya Iron Man ya? Oh, Spiderman. Nah, sekarang kita mau tanya, guys. Nah, ini kalau kalian perhatiin di sini nih. Nah, ini ikan-ikannya sudah mulai settle, guys. Coba kalian perhatiin sini. Nah, ini adalah bentuk penilaian terbaru dari ICC. Jadi dia tuh nggak tahu ya, rapat banget ya. Tuh, banyak banget nih. Jadi tinggal coret-coret aja, sudah ada nilai-nilainya. Kayaknya seperti itu. Bang Eka nggak tahu. Nah, informasi akuratnya kita langsung tanya ke Bliari nih. Bliari ada di sini, guys. Nah, mana dia? Nah, sini. Ini silau, kita backlight di sini. Kita di sana aja langsung ya lihat ikannya. Sekalian lihat ikannya, guys. Sini, guys. Nah, jadi Bliari ini sebagai apa? Bliari di sini sebagai panitia yang mengadakan atau ini pencetus pembuat ICC regulasi baru. Karena dia yang sangat dekat dengan teman-teman di founder ICC ya. Terus habis itu akhirnya dikasih, padahal itu sekarang bareng Nusatik lagi ya. Barengan sama Nusatik. Biasanya kalau kontes nasional di ICC itu tidak bisa bertumpukan gitu, guys. Nah, sekarang Bang Eka mau tanya nih, Bliari, kenapa menggunakan ICC? Oh, lebih tertarik sama regulasinya, lebih detail. Oh, lebih detail dan mau membuat warna baru mungkin ya. Tadi kan sempat cerita ya. Karena di Bali ini belum pernah menggunakan ICC yang terbaru, new regulation ya. Kalau kalian perhatikan di sini nih banyak sekali penilaiannya dan sampai pola dayung nih, guys. Nih, penilaian apa? Pulkra. Tuh, ada pola dayung, guys, di sini, guys. Wow, jadi dia tuh benar-benar perfect ya. Terus habis itu gimana mempersiapkan kontes di Bali khususnya untuk ICC ini? Ada kesulitan apa kebahagiaan ini? Kalau kesulitan pasti ada ya. Semua pasti ada kesulitannya masing-masing, tapi bisa diatasi semua. Nah, tuh guys, yang penting tetap semangat ya, Beli ya. Terus habis itu kenapa ingin membuat kontes? Bosan aja lihat ikan-ikan di rumah. Nah, bener guys ya. Jadi ikan-ikan itu di rumah aja katanya jago progres, tapi nggak ikut kontes. Nah, itu katanya nih banyak sekali kan teman-teman ya, yang bilang wah ini harus pakai air ini, harus pakai makan ini, progres terus tapi nggak pernah ikut kontes nih. Sekali-sekali harus ikut kontes. Wah, nggak bahaya dah. Bahaya banget guys. Nah, ini by the way, sekarang ada berapa varian yang ada di sini untuk ini kelasnya? Ada 5 kelas. 5 kelas ya, dan ICC sendiri itu regulasinya Bang Eka sempat ngobrol sama Mas Sofi. Mas Sofi itu korlap ya, korlap dari Madura, terus habis itu sama Om Lukman, foundernya ICC juga.
dia tuh ngomong bahwa di ICC itu ini kan nggak ada Grand Champion ya, Nggak ada. karena ini latber guys. Jadi kalau kelasnya itu dia harus mengikuti regulasinya ya. Regulasi, ya. Jadi pertama kita harus buat latber dulu. Nah nanti Bang Eka akan membuat insya Allah apa regional ya. Regional. Karena di Bali ini satu guys, satu komunitas yaitu Cana Bali gitu aja CB. Jadi kita akan membuat nanti regional insya Allah kalau kita ada waktu, ada kesehatan. Nah terus habis itu ini pertanyaan yang paling mungkin apa ya, sedikit nyentil ya. Nah terus habis itu ngelobi mengikuti ICC ini sulit nggak kemarin? Nggak terlalu sulit ya, karena kebetulan dekat juga sama orang-orang SCC. Karena memang udah lama ya Udah kenalnya lama ya, kenal, apalagi Bali itu kayak Dokter Rendra, siapa Beli lagi, Rudi. Beli Rudi, terus habis itu Wikan, itu juga deket-deket banget ya gitu. Habis itu Rahul tuh sebenarnya juga dari Rahul Bali kan? dari Bali. Nah cuman dia lebih enak di Malang, katanya apem malam lebih empuk katanya. Apem Malang lebih empuk katanya Rahul. Nah nanti kita akan wawancara juga jurinya, gimana rasanya untuk apa ya, menjadi juri di Bali khususnya menggunakan new regulation. Nah, terus ada nggak sih nih pertanyaan-pertanyaan dari peserta-peserta, kan banyak yang belum tahu nih kan, ini first, Ya. the one and only sekarang ya, baru pertama dan satu-satunya. Ya banyak yang nanya tentang gini penilaian Baru ikan ini. sobek juga. Nah itu juga Tidak ya, ada karena ikan toleransi. sobek tidak Tidak bisa toleransi. Terus habis itu apalagi Grand Champion ya, Ya. udah pasti tidak bisa ICC itu kalau ikan sobek gitu guys katanya. Bang Eka lama kemarin telepon-teleponan juga sama Bliari, sama Mas Sofi, sama Om Lukman, jadi nanya-nanya kayak gitu. Terus habis itu yang membuat ICC berbeda itu karena memang regulasinya tuh ketat banget dan dia harus by korlap ya, Ya. nggak bisa langsung ke atas ya. Bisa langsung kan. Nah itu guys, terus habis itu nih ada nggak nih apa namanya, kesulitan-kesulitan masalah air di Bali ini kan yang paling intens tuh air ya untuk mengikuti kontes atau membuat kontes seperti ini. Kalau di sini semua pakai air minum ya, air pegunungan. Pegunungan semua. Jadi di sini menggunakan air yang bisa diminum guys. Jadi jangan khawatir. Makanya ikannya di sini banyak kalian Aman. aktif-aktif nih. Contohnya nih. Padahal ini habis kena sinar matahari loh guys. Wah ini yellow spotnya ngeri, dotnya ngeri. Kayaknya Bang Eka kenal sama yang punya nih. Tapi nggak tahu ya, nanti kalau disebut jurinya tahu. Nah terus habis itu dalam membuat kontes ini apa sih yang perlu dipersiapkan supaya teman-teman yang ingin membuat kontes khususnya untuk ICC di Bali nanti bisa apa namanya, membuat kontes yang bagus gitu lebih. Apa yang dipersiapkan? Kalau untuk dipersiapkan ya, satu panitia harus proper, harus ngerti. ya, Koordinasinya harus bagus. koordinasi, terus habis itu struktur organisasinya ya, organisasi karena ya. diminta ya sama Ya. ICC ya. Terus habis itu ada lagi. Oh, cuma itu aja sih yang lebih penting. Terus habis itu kalian harus memang benar-benar tujuan kontes itu Ya. apa? Itu yang paling penting guys, karena Bang Eka selama ini ngelihat itu kontes itu hanya sebagai ini ya, sebagai jualan ikan biasanya ya. Kadang-kadang orang kalau banyak Kebanyakan langsung gitu. dijual. Nah, bukan gitu guys, tapi kontes itu adalah penilaian dari hasil progres kita. Jadi kalau kita udah progres lama-lama ikutlah kontes. Nah, jangan ditaruh di rumah, yang mending dipepes. Nah, kita udah wawancara Bliari, kita mau lihat-lihat ikannya langsung ya. Terus penjuriannya itu, kalau latber ini nggak ada banding ya? Nggak ada banding. Banding itu Tapi ada evaluasi. Setelah Oh. penjurian ada evaluasi. Oke, evaluasi guys. Jadi karena ICC 2 kali penjurian ya, Ya, sesi pertama, sesi sesi pertama, kedua ya. sesi kedua. Terus habis itu juga untuk banding sendiri kalau di ICC itu opsional atau rekomendasi gitu ya, Ya, katanya ya, kurang lebih seperti itu. ketentuan dari panitia. Nah ini by the way luar biasa Bliari, semoga ini menjadi suatu tren yang baru juga di Bali. Amin. Menggunakan ICC baru. Nah jadi terima kasih juga buat sponsor sini. Wah ini ada bos-bosku. Terus ada Stealth Snakehead Club. Terus habis itu sebelahnya apa tuh Bliari? Banjar. Itu Banjar STT Kalaksano. Nah, terus habis itu benang merah. Terus habis itu sebelahnya apa? Mix Snakehead Club. Bali. Mix Snakehead Club. Club. Ya. Mix Snakehead apa?
Oke guys, jadi kita udah bersama. Wah, ini juri-juri. udah aktif tuh mic-nya belum? Oke guys, jadi kita udah bersama juri-juri dari CC yang akan menjuri di Style Snakehead Contest yang pertama. Dan ini menggunakan regulasi yang terbaru. Nah, yang pertama mungkin kita langsung tanya sama, wah ini dedengkotnya Malang ini ya. Jadi Bro Raul, ini Bro. Ya. Gimana Bro mengenai kontes menurut Bro sampai saat ini? Kontes menurut saya ada peningkatan khususnya di regulasi baru ini di ICC karena kita ini di ICC detail penilaiannya pertama. Kedua, kita menggunakan waktu di penguasaan tank. Yang saya maksud waktu gini, ikan itu dari poin 10, kan penguasaan tank poin 10 itu ada waktu 10 detik. Jika dia interaksi dengan juri, flaring atau enggak agresif, dia pasti bakal poin 10. Ketika dia lambat bergerak atau terbata-bata, dia akan masuk poin 8. Jadi nanti ada perhitungannya pakai stopwatch. Jadi nanti kita real di live streaming sama di tank yang akan kita juri itu ada stopwatchnya. Jadi kita nggak ada main belakang atau gimana. Jadi sesuai dengan waktu dan penguasaan tank si ikan ini gitu. Jadi mengutamakan fair play ya. Fair play. Nah, itu guys. Jadi di sisi itu ada timing, ada waktu guys. Ada waktu. Jadi terus habis itu untuk penilaiannya sendiri tuh angka-angkanya sudah ada ya di situ ya? Sudah, jadi kita langsung coret. Tinggal coret-coret ya. aja, yang dicoret tuh yang dipakai ya berarti ya? Ya, berapa dipakai. nilainya. Nah, terus habis itu Bro Raul kan udah sering menjuri nih kalau untuk ICC. Bahkan sekarang sudah masuk di apa? Juri apa? Nasional ya? Regional ya. Regional ya? Jawa Timur. Jadi regional Jawa Timur. Nah, terus habis itu ini untuk apa namanya penilaiannya sendiri tuh sulit nggak sih sebagai juri sendiri? Yang penting kita pada dasarnya paham poinnya. Memang kita tidak luput dengan kesalahan. Apa ya, kayak memang banyak sih poin-poin detailnya di CC itu, tapi kita tetap mengusahakan memahami si berbagai jenis poin berdasarkan jenis ikannya juga. Jadi jam terbang ya? Jam terbang juga penting, gitu. terus habis itu pengalaman, terus habis itu juga kita harus tahu ikan-ikan yang mau Ya, kita nilai ya. Sama masalah-masalah di lapang pasti ada kan, kayak misalnya kita keluputan ini, makanya kenapa di sesi itu ada sesi evaluasi. Oh, sesi evaluasi. Nah, itu opsional, jadi panitia berhak memilih ada sesi banding atau tidak. Ketika ada sesi banding, nah si peserta ini boleh membanding, tapi membanding ikannya sendiri. Misalnya, kenapa kok tank nomor 1 juri A kok nilainya segini? Tanyakan pada juri, nanti ada pada sesi banding, tanyakan ke jurinya langsung. Kenapa ini kok dapat nilai segini? Nanti kita putar dengan live yang ada itu, kita samakan. Misalnya kayak pertanyaan kok tadi udah agresif kok dapat poin segini, nanti kita cocokin juga dengan waktunya gitu. Terus nanti kita cek lagi secara detail apa yang kita salah itu apa ya. Jadi juri ini punya apa dibanding peserta evaluasi kesalahan juri itu apa gitu loh. Jadi lebih ke edukasi guys, Ya. ke edukatif. Jadi regulasinya ini lebih menerangkan apa yang menjadi poin-poin nilai tadi. Jadi kalau poinnya 3 tuh mama peserta nanya ini kenapa kok bisa 3? Padahal menurut saya 4. Jadi dijelaskan sama juri. Nah, adapun nanti ada kesalahan dari juri itu diganti nggak? Kalau di sesi banding Diganti ya. Kalau sesi evaluasi nanti kan nggak ada banding tuh. Jadi kita yang evaluasi sendiri. Misalnya saya sama beli ikan, saya ada salah nih, beli ikan benar, nanti beli ikan ngasih edukasi ke saya, ini yo menurutku kayak gini argumennya sesuai dengan regulasi. Benar. Gini, gitu. Biasanya yang tidak bisa berubah itu kan anatomi ya. Karena juri itu kan harus sama biasanya kan gitu. Jadi mungkin ada miss atau ada melenceng pas ini pinggir jalan lagi kan ada cewek lewat gitu kan. Jadi kenapa melenceng ke sana dia. Anatomi itu ditaruh sesi 2 karena itu detail. Ah. Kalau yang poin nggak bisa dibohongin itu masukkan sesi 2. Itu kan meliputi sesi 2 itu ornamen-ornamen yang tidak bisa berubah. Kalau sesi 1 itu masih bisa berubah. Misalnya nih, saya di tank 1 nih, Maru nih, finnya kelihatan hitam. Tapi pas dibeli ikan dia ngedrop nih, kelihatan stres dia gitu. Jadi poin penguasaan sesi 1 itu bisa berubah nilainya. Nggak sama setiap juri gitu. Tergantung ini. Nah, jadi itu belajar banyak tentang regulasi terbaru dari ICC. Jadi buat kalian yang mau tahu nanti tentang regulasi-regulasi yang baru dari ICC, kita akan buatkan nanti ya konten tersendiri tentang penilaian-penilaian. Nanti kita akan wawancara langsung juri-juri nasional. Juri nasional itu ada siapa aja sekarang?
Juri nasional itu ada Termasuk Om Lukman. Ya, Om Nah, Lukman. nanti kita langsung aja dah Ya. ke rumahnya Om Lukman nanti sekalian lihat Faisal. ikan. Om Faisal. Beli Gusti udah enggak ya? Beli Gusti sebenarnya masih, cuman jarang ini Ya, sih dia karena sudah sibuk. sibuk Ya, ngopi padahal kan dia. founder dia, juri Iya, founder kan. sibuk ngopi dia. Kemarin dia WhatsAppan sama aku. Nah, terus habis itu kita langsung beralih ke sebelahnya nih guys. Ini termasuk juri apa maksudnya ya? Dia calon juri regional Bali. Wah, calon regional Bali. Nah, kita tanya nih Bro Wikan nih. Nah, Ayo gimana Bang Eka? gimana ini ngelihat apa namanya form penjurian di situ? Awal pasti ada kebingungan ya, Nah. karena terlalu kayak movie kayaknya, kayak Iya. film gitu, banyak sekali yang ada angka-angkanya gitu. Detail banget ya. Detail sekali dan Oh. mungkin ini sebagai batu loncatan juga untuk saya belajar karena terdahulu sempat juga ICC yang lama. Kan iya dulu Tabanan di sini Ya, lama ya, lebih Tabanan muda kita kayaknya ya. lebih mudah sekarang yang ya mungkin kita harus memahaminya lebih detail lagi untuk kepuasan para peserta juga Bang. Makanya ini juga sarana saya untuk belajar. Wah, keren guys. Jadi memang dia terus berbenah kalau ICC ini ya. Jadi Pasti. kemarin itu ICC yang lama itu kan dia poinnya pakem gitu ya. Terus sampai sini sekarang lebih detail Ya, gitu ya. betul. Terus sampai tadi Bang Eka sempat ngelihat itu ada corak dorsal ya di pulcra ya. Wah, itu jadi kita harus melihat corak dorsal itu jadi Sama dayung juga Nah. bikin sekarang ya. nah itu Ya, dayung. Pola pola dayung. jadi. Ya. Pola dayung. Wah, itu guys. Jadi agak ribet ya. Nah, terus habis itu nih itu sebenarnya sulit nggak sih kalau untuk menilai gitu, pertanyaannya Bang Eka untuk Bro Wikan nih? Kalau yang sudah paham dan sudah sering lihat ikan sih kayaknya lebih gampang sih. Kalau bilangnya gampang sekali itu kayaknya munafik sekali Iya, ya Bang. iya. Karena memang justru kalau apa namanya melihat ikan itu memang harus teliti aja sih. untuk Benar, lebih jangan kan ngeliat ikan, Ya. ngedeketin dia aja kita butuh proses ya. Nah, ini by the way sekarang pertanyaan agak konyol sih. Ini kalau ini kan detail banget ya. Terus habis itu kalau minus bisa nggak jadi jurinya ICC? Minus itu maksudnya gimana? Matanya minus, bukan minus anatominya guys. Maksudnya punya min di mata atau plus gitu loh, kan nggak bisa ngeliat detail. Ya, Biasanya pakai kaca nggak? Iya, ada mata kan pasti ada tuh. Pakai kacamata. boleh ya. Boleh. Karena kadang ada ini sih nggak ada regulasinya kan sebenarnya di CC kan juri harus min berapa nggak ada. Cuman kan itu kan opsional kepada pribadinya orang mampu nggak masih melihat dengan ornamen-ornamen di ikan itu. Nah, jadi intinya tidak buta warna ya. Ya. Buta warna udah pasti nggak boleh. Kalau katarak biasanya kelihatan. Kelihatan. Kan isi putih ya. Iya. Wah, ini bahaya guys, gini dark jokes namanya. Nah, terus habis itu terakhirnya buat para juri-juri. Gimana rasanya menjadi juri di event pertama dari Bro Wikan? Kalau saya jujur agak deg-degan juga karena tanggung jawabnya ini luar biasa sekali, apalagi Betul, new regulation di Bali ya. Ini tekanan mentalnya lumayan cukup. Waduh. Tapi disinilah kita bisa melatih Belajar. mental ya. Ya, Jangan betul. ikannya terus dilatih Ya, mental ya. betul. Ikan Katanya mentalnya dapat 5 mungkin, tapi orangnya satu. Dek mojo dia. Mojok dia langsung gagal adaptasi. Kalau Nggak. saya sih seperti itu. Nah itu loh guys, nah ngakunya jago progres, tapi nggak ikut kontes. Cuaks. Nah gimana Bro Raul, kesan-kesannya nih selama ini menjadi juri, apakah ada tekanan atau ada santet atau ada apa nih Bro Raul? Sebenarnya ya ini mungkin alhamdulillah ya buat saya report itu paling pasti ada report ya pada juri. Karena manusia nggak lepas dari salah. Paling report saya karena mungkin salah menilai, mungkin kayak kemarin ada kejadian salah satu kontes itu Lebih tepatnya mungkin bukan salah ya, tapi kurang teliti gitu ya. teliti sih, mungkin jadi kayak misalnya kan di poin Sewarti ini kan ada warna dayung nih, tapi di kayak di Pulkra, di Andrau, Limbata itu Auranti Pola itu ya? kan itu pola dayung. Nah kalau di Sewarti ini beda warna dayung. Nah itu yang saya keikut gitu loh. Jadi Sewarti saya ikutkan ke mereka. Padahal di Sewarti itu warna dayungnya aja yang Berarti dinilai. unfokus berarti ya, Ya. karena terlalu banyak mungkin Iya, nilainya itu bisa juga jadi. kan. Jadi Kecapean. habis nilai ini kebawa ke sini. Ah. Padahal di Sewarti beda gitu. Warna dayung yang dilihat, bukan pola dayung.
Tapi pernah dapat ancaman-ancaman nggak? Mau saya perkosa Anda atau apa? Pernah sih. Oh, pernah. Alhamdulillah aman sih kalau saya. Pantat aman kan? Soalnya saya pasti ini sih menjelaskan ke peserta jika saya ada salah, mohon maaf. Jika saya ada salah, bisa saya ganti sesuai dengan kesalahan apa yang saya dilakukan gitu. Misalnya kayak peserta, Mas ini ternyata di video kayak gini. Oh ya, kalau memang salah ya sudah salah gitu loh. Karena kita memang sebagai juri kan nggak harus benar semua gitu, karena ada yang ketinggalan atau enggak ada salah, misalnya poin 4 kita tulis di 3 itu ada pasti. Ada guys. Jadi tangannya, otaknya bilang 4, tapi tangannya tuh tulis 3 tuh. Enggak sedikit juga kadang-kadang yang seperti itu kadang-kadang ya. Karena memang juri ini juga manusia ya. Jadi Superman aja setengah manusia ya. Ya. Apalagi cuman juri CC Dia kalah sama kristal lagi. Oh, kalah sama kristal ya. Ya, Superman-nya. Iya, kalah takut sama matahari lagi. Matahari lagi kan. Kenapa? Batman. Kenapa dia takut? Kenapa? Takut meleleh esnya. Jadi ini thank you banget bro, kita udah dikasih wawancara. Jadi mudah-mudahan nanti ICC makin berkembang dan terus berkembang rasanya ya. Ya pasti kita dari juri maksimalkanlah kepuasan peserta. Nah, bahkan ada bocoran nih, ada satu penilaian yang akan terbaru ya nanti ya. Ya nanti. Ada yang dirubah katanya satu nih ya. Nanti masih launching ya. Nah, jadi info pusat. Bang Eka dapat penasaran? penisirin. Nah, nanti kita bongkar langsung. Kemarin Bang Eka dengar bisikan-bisikan ada baru guys, baru. Nanti ya. Segera di launching. Segera di launching. Yang udah launching sih Barca itu. Wah, regulasi Barca ya. Sudah launching Barca. Barca Bang Kanensi sudah. Wah, udah tuh. Terus thank you bro, kita udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan nanti bisa menjuri dengan baik karena ini sebentar lagi langsung ngejuri dia guys. Ya, sebentar lagi. Mungkin kurang beberapa menit lagi guys. Jadi sekian dulu video hari dan antara yang buat kalian selalu mantengin. Jangan lupa like, subscribe serta komen dan Bang Eka ingetin ya, jangan progres terus, ikut kontes bos. Wah, bye bye bosku, adios.